untuk sama-sama memasuki hadiratnya pada pagi hari ini. Kita mau menyembah dan memuliakan nama Dia. Kita mau masuk ke dalam altarnya, menyembah Dia, memuliakan nama Dia.
agar hadirat-Mu datang Tuhan. Engkau melingkupi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Ketinggian tahta-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari kita katakan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu. Amin. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah Tuhan suara hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh ini bukanlah hal yang mudah Tuhan, tetapi sulit Tuhan. Tetapi apa yang sulit bagi kami tidak sulit bagi Tuhan. Bahkan apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan pimpin kami. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang membawa kami kepada perubahan hidup kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang memberitakan firman dan kami yang mendengarkan, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pulang dengan sia-sia. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ya. Saya bersuka cita sekali kita boleh bertemu kembali saudara dalam ibadah minggu kita. Ya, sekalipun suasana masih suasana COVID,
belum reda, kita doakan supaya semakin hari semakin baik, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah berbicara satu hal yang sangat penting sekali, saudara, dan ini yang bagian yang keduanya. Kemarin kita berbicara tentang iman dan perbuatan. Banyak orang Kristen yang salah menilai tentang iman karena mereka berpikir bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Allah. Jadi sekalipun kita tidak berbuat baik, tapi karena Allah itu begitu baik, karena anugerah Allah, maka kita diselamatkan. Nah, saudara, kemarin kita sudah bahas bahwa iman itu harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Sebab iman tanpa perbuatan, dalam Yakobus pasal 2, kemarin kita bahas ayat 17 dan seterusnya, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan mati. Bahkan kemarin saudara kita juga sudah singgung bahwa kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan, maka Rasul Yakobus itu membuat perbandingan. Perbandingan, ya, jangan salah pengertian lagi ya. Perbandingan. Yakobus mengatakan, kamu percaya bahwa Allah hanya satu? Oh, itu bagus. Tapi ingat bahwa setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Trembling. Saudara, tapi apakah setan diselamatkan? Dia sungguh-sungguh punya iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa Allah hanya satu. Boleh dikatakan sebenarnya setan-setan itu mengerti teologi, ya saudara. Mengerti teologi dengan lebih baik. Mereka percaya bahwa Allah itu hanya satu. Oh, itu bagus, itu baik. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan, tapi ingat, setan-setan juga percaya akan hal itu. Mereka bukan hanya percaya dalam hati mereka, tapi menyadari kedahsyatan Allah mereka itu sampai gemetar. Nah, saudara, artinya juga begini, kalau iman kita itu hanya dalam hati saja, kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dalam hati saja, bahkan lebih daripada itu, bahkan sampai gemetar, oh itu bagus sekali. Percaya dalam hati dan sampai gemetar, itu bagus. Tapi Yakobus mengatakan, tapi kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, sekalipun yakin seyakin-yakinnya, sekalipun bahkan sampai gemetar, tapi kalau tidak disertai perbuatan, nol besar. Sama dengan iman yang mati. Amin, saudara. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman yang mati. Maka saudara, kemarin juga Yakobus, kita dengar dalam kitab Yakobus berkata, mungkin ada di antara kamu yang berkata seperti ini, padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Maka aku akan menjawab, kata Yakobus, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Jadi perbuatan di sini bukan hanya satu, jadi melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui perbuatan-perbuatan kita sebenarnya menunjukkan itulah iman kita yang sesungguhnya. Makanya dalam Yakobus pasal 2 ayat 22, Yakobus mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman dan perbuatan itu saudara bekerja sama. Bekerja sama, tidak dapat dipisahkan. Satu gambaran yang mudah mungkin dipahami adalah seperti sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Sisi yang pertama adalah iman, sisi yang kedua adalah perbuatan. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Maka saudara, iman kita itu yang disertai dengan perbuatan-perbuatan kita, maka iman kita itu menjadi sempurna. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Jadi kalau misalnya, jadi begini saudara, memang kalau kita dalam hati sungguh-sungguh mengasihi Allah, percaya kepada Allah, ya itu memang beriman, tapi iman kita belum sempurna. Itu baru iman dalam hati, tapi belum sempurna. Tetapi kalau iman yang ada dari dalam hati itu tadi, dari dalam hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah ada, dan kita sungguh-sungguh menghayati kedahsyatan Allah, kita menghayati kehebatan Allah, maka
disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu tadi disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman kita itu menjadi iman yang sempurna. Saudara mau memiliki iman yang sempurna? Amin. Itulah sebabnya maka orang Kristen dituntut berbuat baik. Bukan hanya perkara hati saja. Waduh, dia itu hatinya baik. Tapi saudara, hati yang baik atau iman yang baik harus dibuktikan, ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan. Saudara, kalau iman itu, iman adalah sikap hati. Sikap hati itu hanya dapat dilihat oleh Allah. Manusia tidak dapat melihat hati kita. Manusia tidak dapat melihat sikap hati kita. Apakah kita misalnya baik, apakah kita rendah hati, tinggi hati, apakah hati kita ini sungguh menghormati Allah dan sebagainya. Itu hanya dapat dilihat oleh Allah. Allah memang dia memperhatikan iman kita. Sikap hati kita itu sangat penting di hadapan Allah. Sikap hati kita itu sangat penting di hadapan Allah. Tetapi hati itu hanya dapat dilihat oleh Allah. Sedangkan perbuatan itu dapat dilihat oleh manusia. Maka manusia akan menilai seseorang apakah dia baik atau jahat dilihat dari perbuatannya. Tidak bisa dilihat dari hatinya. Siapa yang mengetahui hati seseorang? Bukankah peribahasa juga mengatakan dalamnya lautan dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Artinya apa yang ada dalam hati kita, siapa yang tahu? Nah, itu saudara. Dan contoh yang baik dalam hal ini, salah satu contoh yang baik dalam hal iman dan perbuatan ini tadi adalah Abraham. Ya, Abraham saudara. Abraham dia percaya dalam hatinya, sungguh-sungguh dia percaya. Dia tidak meragukan tentang siapa itu Allah. Dia tidak meragukan tentang kehebatan Allah. Dia tidak meragukan tentang kemahakuasaan Allah. Dia tidak meragukan sedikit pun tentang kuasa Allah yang dahsyat itu. Tidak saudara. Bahkan Abraham dia memegang teguh janji Tuhan. Jadi saudara, dua hal yang penting tentang iman adalah, iman pertama adalah dengan mata rohani memandang kepada Allah. Itu artinya iman saudara. Dengan mata rohani memandang kepada Allah. Dan yang kedua saudara, pengertian yang kedua, iman artinya adalah memegang teguh janji Allah. Memegang teguh firman Allah. Saya bertanya kepada saudara, di dunia ini janji siapakah yang dapat kita pegang dengan teguh saudara? Maka di tengah zaman ini kalau ada seseorang janjinya bisa dipegang, sungguh-sungguh orang itu mencerminkan bahwa mereka itu adalah anak Allah. Mereka itu adalah orang yang takut akan Allah. Dan saudara, maka satu-satunya pribadi yang paling dapat dipercaya karena dia mampu dan dia memang mau untuk memelihara janjinya adalah Allah. Allah mampu memelihara kita, dan Allah bukan hanya sekedar mampu saja, tetapi Allah dia mau untuk menolong kita. Maka beriman artinya kita memegang janji Allah. Kita dengan mata rohani kita memandang kepada Allah. Hati kita tertuju kepada Allah saja. Hati kita tertuju kepada Allah, itu artinya iman. Maka kita pegang teguh janji Allah bahwa Allah tidak pernah berdusta. Alkitab mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga dapat berdusta. Kalau manusia dapat berdusta, tapi satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah, Allah tidak dapat berdusta. Kalau Allah mengatakan kebenaran, kalau Allah berfirman, maka firman itu adalah kebenaran dan sungguh dapat dipercaya. Amin, saudara. Apa yang dikatakan oleh Allah sungguh dapat dipegang teguh dan dapat dipercaya. Salah satu misalnya janji Allah. Janji Allah kepada kita, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, janji ini diberikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kepada muridnya yang bagaimana? Kepada murid yang melaksanakan amanat agung, yaitu yang memberitakan Injil, yang melakukan pekerjaan Tuhan. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan, kalau saudara melayani Tuhan, kalau saudara hidup untuk memperkenan Tuhan, kalau saudara hidup untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik,
membawa kabar sukacita daripada Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Maka saudara, jangan kita berpikir bahwa penyertaan Tuhan ini tanpa syarat. Lalu kita hidup semau-maunya kita. Oh, Tuhan menyertai saya. Lalu kita hidup sembarangan. Kita hidup sembarangan. Tidak, saudara. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Contoh yang baik dalam hal ini tadi saya mengatakan adalah Abraham, saudara. Abraham dia percaya kepada Allah. Dan Abraham bukan hanya percaya dalam hati saja, tapi iman Abraham ini sungguh-sungguh ditunjukkan lewat perbuatan. Ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, di mana di negerinya itu, di situ keluarganya, rumah bapaknya, sanak saudaranya. Ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya itu, meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke satu negeri yang belum diketahui oleh Abraham. Belum diketahui oleh Abraham. Satu saja yang diketahui oleh Abraham, bahwa yang memanggil aku Allah. Allah itu siapa? Allah yang sanggup melakukan apa saja. Lalu Allah itu apa? Allah itu sifatnya adalah Allah, janjinya dapat dipegang. Karena Allah itu mengasihi. Jadi kalau Allah yang memanggil aku, maka aku ikut. Kemanapun Allah akan tunjukkan. Jadi Abraham yang sudah mapan di negerinya. Abraham yang sudah memiliki segala-galanya. Secara manusia sudah amat sangat mapan. Kaya raya. Dalam penemuan arkeologi, saudara, ditemukan bahwa Abraham memiliki rumah yang sangat besar. Kira-kira ada 150 kamar. Itu berarti dia memiliki banyak pegawai-pegawai. Dia orang yang kaya raya. Kepada orang yang sudah mapan ini tadi, Allah memanggil untuk pergi ke satu negeri yang belum jelas. Apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Bagaimana respon Abraham terhadap panggilan Allah? Maka Abraham dia tidak menimbang-nimbang dulu. Dia tidak berkata, Tuhan berikan saya waktu. Tuhan bolehkah saya gumuli dulu? Tuhan bolehkah saya renungkan dulu? Bolehkah saya pertimbangkan dulu? Tidak, saudara. Terhadap panggilan Allah ini tadi, Abraham langsung taat. Dan dia meninggalkan negerinya, membawa keluarganya, membawa istri, dan juga membawa ponakannya Lot, dan semua yang dia miliki. Pergi mengikuti pimpinan Tuhan. Pergi ke negeri yang dia sendiri belum ketahui. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka terakhir kita mengetahui bahwa Allah menuntun Abraham ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu diperuntukkan kepada keturunan Abraham. Sedangkan kepada Abraham sebenarnya yang dijanjikan, sebenarnya Abraham bersedia meninggalkan negerinya itu saudara, bukan sekedar pindah ke negeri lain. Tetapi saudara, dalam Ibrani dikatakan bahwa Abraham itu saudara, dia mengikuti pimpinan Tuhan menuju kota yang dibangun oleh Allah sendiri, yaitu sorga, langit baru, bumi baru. Itu sebenarnya sasaran daripada Abraham. Untuk itu saudara, Abraham rela meninggalkan segala-galanya agar dapat tinggal berdiam di rumah Allah sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puncak daripada ketaatan Abraham, puncak daripada iman Abraham kita melihat ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang lahir daripada Sarah, yang bernama Ishak. Dan untuk memperoleh Ishak, Abraham sudah lama menunggu. Ketika Abraham meninggalkan negerinya Ur Kasdim, dia berumur 75 tahun, belum punya anak. Saudara, lalu ketika Abraham mencapai usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, pada usia 90 tahun, disitulah baru Sarah melahirkan anaknya. Sekarang jangankan ibu-ibu yang melahirkan umur 90 tahun. Sekarang manusia umur 90 tahun pun susah kita temui sekarang. Apalagi umur 90 tahun melahirkan. Nah, saudara,
kepada Ishak yang sudah sekian lama dinanti-nantikan ini tadi. Manakala Ishak sudah bertumbuh lebih dewasa, satu kali Allah memerintahkan Abraham supaya Abraham mempersembahkan putranya itu di atas gunung Moria. Mempersembahkan itu berarti bahwa Ishak itu disembelih lalu dibakar menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, permintaan seperti ini bukan permintaan yang main-main, saudara. Tapi saudara, singkatnya, Abraham pun bersedia mentaati perintah tersebut. Kira-kira apakah Abraham tahu bahwa nanti waktu dipersembahkan itu Tuhan berkata, jangan. Oh, pasti tidak, saudara. Yang ada di hati Abraham, yang ada di benaknya itu, kalau Allah menyuruh mempersembahkan, dia mempersembahkan. Tapi saudara, Abraham dia orang beriman. Dia percaya bahwa kalaupun Allah menyuruh mempersembahkan anak ini, dia tahu bahwa Allahnya itu Allah yang berkuasa. Maka sekalipun anaknya harus dipersembahkan bagi Tuhan, maka dia tahu bahwa Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu ditulis dalam Ibrani, saudara. Itulah iman. Itulah iman kepada Tuhan. Dan iman yang benar ini tadi diikuti oleh perbuatan yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, maka pantaslah Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Amin. Pak Yopi juga memberikan anaknya Abraham, ya. Abraham, Elisa, Jonathan putra. Mengapa harus ada putranya? Ingat bahwa dia putra, gitu ya. Artinya juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Tuhan berkata kepada Abraham, melalui keturunanmu lah segala bangsa akan diberkati. Berkat seperti apa? Berkat apa yang dijanjikan kepada Abraham? Yaitu keselamatan. Bahwa melalui keturunan Abraham akan lahir Mesias, Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus secara manusia, keturunan adalah keturunan Abraham. Dan melalui Abraham ini tadi, saudara, lahirlah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat manusia. Dan Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa manusia. Yang percaya kepadanya diselamatkan. Itulah yang disebut sebagai berkat Abraham. Jadi berkat Abraham adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Berkat Abraham adalah berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Betapa bahagianya Abraham, saudara. Betapa sukacitanya dia. Dia disebut sebagai bapa orang beriman. Imannya itu, saudara, ditunjukkan lewat perbuatannya yang nyata. Jadi siapa yang mengajarkan sehingga banyak orang Kristen pada saat ini mengatakan bahwa yang penting adalah iman, tidak perlu perbuatan baik? Maka di sini kita sudah melihat iman dan perbuatan harus ada keseimbangan. Iman yang benar harus disertai dengan perbuatan. Dan iman yang disertai dengan perbuatan, maka iman itu menjadi sempurna. Iman seperti ini, saudara, ini sulit kita dapatkan. Sulit kita dapatkan. Saudara, dengarkan satu hal ini, saudara. Sekarang ini mungkin beberapa gereja mengatakan bahwa di akhir zaman itu akan banyak orang berbondong-bondong kepada Tuhan. Banyak orang beriman kepada Tuhan. Itu kata orang-orang Kristen tertentu. Tetapi kata Tuhan Yesus, sekarang saya bertanya pada saudara. Saudara lebih percaya orang Kristen atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, akan tetapi ketika anak manusia datang ke dunia ini, adakah dia menemui iman di bumi ini? Ini adalah satu kesedihan Tuhan Yesus, saudara. Kesedihan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, bahwa orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati, itu sulit didapatkan. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, sedikit sekali. Dan saudara, presentasi ini, itu mulai ada memang dari dulu. Mulai dari zaman Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang benar pada zamannya. Artinya apa? Hanya Nuh saja yang benar. Yang lainnya enggak. Tetangganya enggak. Ketua RT-nya juga tidak.
Ya pokoknya yang ada di sekitar Nuh itu nggak benar. Omnya juga tidak benar. Ya saudara, coba renungkan ini. Ponakan-ponakannya pun tidak benar. Nuh adalah orang yang benar pada zamannya. Selain daripada Nuh dan keluarganya, tidak ada yang benar. Saudara renungkan hal ini. Tetapi saudara, Nuh itu dia terus berkhotbah. Dia terus sampaikan kebenaran kepada orang lain supaya hidup dalam Tuhan, saudara. Pada zaman itu kita tidak tahu berapa ratus ribu, berapa juta penduduk dunia, saudara. Dan Nuh, hanya Nuh sendiri di dunia ini yang hidup benar, saudara. Yang lainnya tidak ada hidup yang benar. Apakah dengan demikian berkata, wah kalau begitu, Nuh berkata, wah berarti saya aneh nih saya. Kalau begitu, rasanya kalau saya melakukan begini, ini saya jadi lain sendiri. Ya udah, yang lain. Belum lagi dia mungkin akan ditertawain oleh orang lain. Oh Nuh, kamu gaya hidupnya kok lain, beda gitu ya. Tetapi saudara, Nuh dia berkomitmen. Nuh dia tetap menjadi orang benar sampai akhir hidupnya, saudara. Itu berarti bahwa kalau di sekitar kita, sekalipun di sekeliling kita bukan orang benar, tetangga kita bukan orang benar, anggota keluarga kita bukan orang benar, teman-teman kita bukan orang beriman, pilihlah untuk tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Pilihlah untuk tetap beriman kepada Tuhan. Banyak orang yang imannya iman ikut-ikutan. Karena si A, si B teman, waduh setia ikut Tuhan, saya juga setia. Tapi begitu temannya saudara sudah mulai malas lagi, dia ikut-ikutan malas, dia tidak punya iman sejati di dalam dirinya sendiri. Saudara, Nuh, Abraham pada zamannya, hanya Abraham dan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya saja yang beriman. Selain itu bukanlah orang beriman. Saudara, orang beriman. Kemudian kita melihat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, meninggalkan Mesir, menuju tanah Kanaan. Yang berangkat dari Mesir, yang lahir di Mesir, sampai kepada tanah Kanaan. Itu ditulis 600.000 kepala keluarga. Mungkin diperkirakan kira-kira 2 juta. Lalu saudara, yang sampai di tanah Kanaan itu saudara, yang lahir di Mesir, sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2 keluarga saja, Yosua dan Kaleb. Saudara renungkan ini. Betapa sulitnya menemui orang yang beriman. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar satu hal. Bahwa beriman ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Sekalipun yang lain tidak tertarik beriman kepada Tuhan, kita harus memacu hasrat kita. Kita harus memacu hasrat kita untuk tetap bergairah bagi Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, saudara. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang pada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman ini penting sekali, saudara. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Bahkan dalam Roma pasal 14 ayat 23, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa iman adalah dosa. Berarti saudara, iman ini mutlak ada. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin dapat menyenangkan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan tadi, maka kalau orang yang mau menghampiri Allah, maka orang kalau mau datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bukan hanya sekadar Allah ada, tetapi Allah ini adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, dan Allah ini Dia mempunyai kehendak dan kemauan, punya tindakan. Tindakannya apa? Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata sungguh-sungguh mencari Dia. Nah sekarang gini, pengertian mencari Allah itu bagaimana sih? Saya renungkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa sih artinya mencari Allah? Mencari Allah artinya apa? Saudara,
saudara kalau mencari sesuatu yang belum saudara temukan, itu tergantung daripada nilai daripada sesuatu itu, barulah saudara mau mencari. Contoh, kalau saudara kehilangan misalnya uang mungkin hanya beberapa rupiah, mungkin saudara lupakan. Tapi kalau misalnya angkanya sudah tinggi ya, maka yang disebut dengan tinggi ini juga relatif. Ya, misalnya contoh uang 1 juta mungkin bagi seseorang tidak seberapa, tapi bagi seseorang, ada orang-orang tertentu, bagi dia mungkin uang 1 juta itu udah sangat besar sekali. Karena itulah kehidupan dia. Kalau dia kehilangan itu saudara, dia akan cari, dia ingat-ingat di mana, dia cari sampai dapat. Kalau masih ada harapan dia akan cari. Sampai kalau misalnya dia ingat, oh kalau begini misalnya, setelah dia tahu bahwa uang ini nggak mungkin didapat lagi, baru dia berhenti mencari saudara. Tapi kalau masih ada harapan, dia akan cari terus. Saudara, adakah sesuatu atau seseorang yang lebih penting dan lebih berharga daripada Allah sendiri? Maka saudara, Allah adalah pribadi yang tak ternilai harganya saudara. Kalaupun kita buat nilainya, tak ternilai itu artinya itu nilainya tinggi sekali saudara. Maka Allah bersedia untuk ditemui. Tuhan berkata, siapa yang mau mencari aku akan mendapat. Maka mencari Tuhan artinya, mencari Tuhan dulu ya artinya. Mencari Tuhan artinya adalah orang yang bersungguh-sungguh mau mencari tahu kehendak Allah. Dan mereka mau hidup bagi Allah. Hidup menuruti sabdanya Allah. Hidup menuruti perintah Allah. Orang yang mencari Allah artinya orang yang betul-betul ingin mencari tahu kehendak Allah dalam hidupnya. Orang seperti ini, salah satu cirinya orang yang mencari Allah, mereka akan rajin baca Alkitab. Amin. Orang yang rajin mencari kehendak Allah, mereka rajin baca Alkitab. Mereka ingin tahu kehendak Allah dalam hidup mereka seperti apa. Mereka juga rajin mendengarkan apa? Khotbah-khotbah yang diurapi oleh Tuhan. Khotbah-khotbah yang baik, mereka rindu mendengar. Lalu buku-buku rohani yang bagus atau seminar-seminar yang bagus. Ini orang yang mencari, ini orang yang mencari Allah, saudara, mencari Allah. Dan saudara, orang yang mencari Allah ini bisa juga adalah orang yang mencari Allah melalui doa sampai mereka bertemu dengan Allah. Mereka bertemu dengan Allah bukan hanya dalam doa. Mereka bertemu dengan Allah bukan hanya dalam doa saudara, tapi memang doa adalah salah satu sarana yang mutlak dilakukan oleh orang Kristen. Maka orang yang sungguh-sungguh mencari Allah saudara, mereka pagi-pagi mencari Allah. Ketika kita mencari Allah, maka kita sedang mencari satu pribadi yang paling bermutu, paling top, paling hebat. Nah, untuk itu setan tidak mau tinggal diam. Perhatikan ini saudara, setan tidak mau tinggal diam. Setan tidak mau saudara menemukan Tuhan. Bagi setan, kalau saudara memiliki banyak harta nggak masalah. Nggak masalah. Saudara misalnya meraih harta yang banyak, meraih gelar yang tinggi, bagi setan tidak terganggu. Tidak terganggu sama sekali. Tetapi kalau saudara bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan, itu bagi setan itu baru masalah. Itu masalah besar. Itulah sebabnya kalau kita mau berhasrat untuk mencari Allah, pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Misalnya contoh saudara, ketika kita mau bangun pagi-pagi saudara, pasti malam itu setan udah menggoda kita supaya tidurnya nggak usah terlalu cepat. Tidurnya kemalaman. Tidur kemalam di atas jam 11, 12, jam 1 gitu ya. Supaya apa? Ya supaya pagi-pagi kita tidak segar, supaya kita tidak berniat mencari Allah. Sadarkah saudara akan hal ini? Sehingga bangun pagi-pagi kita tidak berniat mencari Allah. Kita mengatakan, udah hari ini saya lebih baik tidur. Atau ketika saudara baca Alkitab, ada saja gangguannya. Ada sinetron, ya, ada tamu. Lalu tiba-tiba macam-macam, si kecil rewel atau menyanyi dan sebagainya gitu ya. Macam-macam. Ketika kita baca Alkitab, mengapa? Sebab setan tidak rela saudara menemukan Allah. Untuk itu kita harus lawan. Untuk itu kita harus berjuang supaya kita harus menemukan Allah. Saudara, Allah tertarik dengan orang yang sungguh-sungguh. Ini penting saudara. Jadi Allah tertarik kepada orang yang sungguh. Jadi
cara mencari Allah seperti itu tadi. Dengan doa, baca Alkitab. Lalu kita melakukan firman Allah. Dan itu kita lakukan bukan sekedarnya, tapi dengan sungguh-sungguh. Allah sangat tertarik dengan orang yang sungguh-sungguh, saudara. Orang yang sungguh-sungguh. Maka saudara, saya pribadi juga saudara, saya sangat menghormati orang yang bersungguh-sungguh, saudara. Pemuda sekalipun pengalamannya tidak banyak, tetapi dia bersungguh-sungguh. Orang seperti ini patut kita hargai. Kalau misalnya ada pemuda yang bersungguh-sungguh mau buka usaha misalnya, dia bersungguh-sungguh, jangan saudara hina. Hargai dia, sebab dia bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh harus dia hargai. Tapi kalau orang yang panas-panas tai ayam, yang sekedar-sekedarnya saja, orang seperti ini tidak akan pernah menemukan Allah. Mereka tidak akan pernah menemukan berkat yang sesungguhnya. Makanya firman Tuhan mengatakan, maka orang yang mencari Allah harus mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dan orang seperti ini pasti mendapat upah dari Allah. Maka dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lalu upahnya apa? Upahnya apa? Oh ya, pasti ada upahnya. Upahnya apa? Upahnya adalah yang terbesar. Maka orang itu diperkenan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah sendiri. Menemui Allah sendiri. Saya bertanya pada saudara, adakah pribadi yang lebih berharga daripada Allah? Adakah sesuatu yang lebih penting daripada berjumpa dengan Allah? Maka orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, maka mereka akan mengalami Allah dalam hidup mereka. Mereka mengalami Allah dalam hidup mereka. Saudara, saya bersyukur saya mengikuti kesempatan yang sangat berharga, saudara. Itu saya dengan istri, saya tidak tahu mungkin tahap berapa dari saudara juga mungkin ada. Kita mengikuti puasa 40 hari ya, bersama-sama dengan Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Erastus. Hari ini hari yang ke-21. Maka saudara sulit menemukan saya gemuk, itu sulit. Ya, memang berat badan saya sudah turun beberapa kilo. Ini salah satu. Lalu puasa kita ini apa sasarannya, saudara? Mencari Allah, saudara. Supaya kita boleh menemukan Allah. Supaya kita, kalau kita menemukan Allah, saudara, maka sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Salah satunya adalah perubahan karakter kita. Kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Itu, saudara. Berat? Cukup. Ya. Terasa juga, saudara. Terasa juga berat. Tapi, saudara, saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengambil langkah, maka Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Amin. Tentunya masing-masing kita, cara kita bisa berbeda-beda. Cara kita, ada waktunya kita memang berpuasa. Ini Kak Yobi ini contoh orang yang suka berpuasa nih, salah satunya gitu ya. Ya, kadang-kadang memang dijadwalkan, kadang-kadang berpuasa terpaksa gitu ya. Jadi puasa kita bisa kadang-kadang dijadwalkan begitu. Bisa juga, aduh nggak ada makanan, udah puasa sekalian. Saudara, orang yang seperti ini juga dapat dipakai oleh Tuhan dalam situasi seperti ini. Pada akhirnya udah lebih serius lagi mencari Allah. Orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, mereka pasti akan berjumpa dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya iman disertai dengan perbuatan. Iman disertai dengan perbuatan. Saudara, hari ini saya khotbah tidak terlalu panjang. Maka hari ini, saudara, yang ingin saya sampaikan, maka iman itu tadi, saudara. Iman itu tadi harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka perbuatan iman kita menjadi sempurna. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ada beberapa catatan saya, tapi saya juga harus taat kepada sepertinya ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini. Saya bukan tidak mempersiapkan, saudara. Saya mempersiapkan. Tapi kadang-kadang saya juga memberikan bagaimana Roh Tuhan bekerja. Saya juga harus memiliki kepekaan apa yang harus. Saya seringkali dalam
mempersiapkan khotbah itu, saudara. Apa yang saya siapkan kadang-kadang tidak saya sampaikan, karena sepertinya ini nggak perlu disampaikan. Dan apa yang tidak saya siapkan, itu saya sampaikan. Jadi saya menulis khotbah itu kira-kira gambarannya, saya tulis khotbah saya kira-kira dengan pensil gitu ya. Lalu setelah itu saya serahkan kepada Tuhan pensil dan penghapusnya. Artinya apa? Tuhan, biarlah Tuhan yang menambah apa yang harus saya sampaikan. Lalu saya berikan juga penghapusnya. Tuhan, hapus apa yang tidak perlu saya sampaikan. Saudara, saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan hari ini, saya percaya bahwa inilah dari Tuhan. Yang terakhir yang saya sampaikan, maka orang yang sungguh-sungguh beriman itu, saudara, memiliki 4 ciri. Saya akan sampaikan secara singkat saja. Saya tidak bahas satu persatu. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan disertai dengan perbuatan itu tadi, mereka memiliki 4 ciri. Pertama, saudara, orang yang beriman sungguh-sungguh, mereka rela hidup sesuci-sucinya. Orang yang beriman sejati, mereka rela hidup sesuci-sucinya. Itu yang pertama, saudara. Hidup suci. Kalau misalnya ada orang mengaku bahwa imannya hebat, bahkan dapat memindahkan gunung, tapi kalau hidupnya tidak suci, dia belum memiliki iman yang sejati. Ciri yang kedua, saudara, orang yang beriman kepada Tuhan, mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir akan hidup mereka. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki Allah yang berkuasa dan Allah yang memegang janjinya, saudara. Janji Tuhan mengasihi kita, janji Tuhan memelihara kita. Itu yang kita pegang. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita. Sekalipun saat-saat tertentu, sepertinya Tuhan berdiam, sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita, sepertinya Tuhan tidak mau pusing dengan urusan kita. Tapi ingatlah, saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Saya senang sekali ayat ini, saudara. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Telinga Tuhan itu ditujukan kepada mereka yang memohon kepadanya. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Karena itu, saudara, kalau saudara hidup benar, ingatlah ini, saudara. Lihatlah dengan mata rohani saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mungkin saudara ditindas, mungkin saudara ditipu, saudara diperlakukan sewenang-wenang, saudara mungkin dibully. Tapi kalau saudara orang benar, ingat firman Tuhan ini, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Kalau tertuju apa? Tuhan pedulikan, Tuhan perhatikan, dan mau tidak mau Tuhan pasti berbuat sesuatu untuk kebaikan saudara. Yang ketiga, yang ketiga daripada orang yang beriman adalah karena mereka tidak memiliki khawatir, tidak memiliki kecemasan, karena Allah menyertai mereka. Maka ciri orang beriman yang ketiga adalah orang beriman adalah orang yang bersukacita. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Jadi saudara, beriman bukan berarti bahwa hidup ini menjadi tegang, lalu hidup ini menjadi penuh dengan kegelapan, lalu hidup ini menjadi sepertinya mendung terus begitu. Tidak, saudara. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, itulah sukacita kita yang terbesar. Ketika kita dapat hidup bagi kemuliaan Tuhan, kita memiliki sukacita. Saudara mau memiliki sukacita? Jadilah orang yang beriman. Dan tunjukkanlah iman saudara itu melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir. Orang yang beriman kepada Tuhan, cirinya adalah mereka pasti mengabdi kepada Tuhan. Bersedia mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Mereka mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Yang mereka persoalkan adalah bukan apa yang Allah sudah berikan dalam hidup mereka. Kalau mereka bertanya, apa yang Allah sudah berikan kepada mereka? Wah, itu luar biasa. Itu tak ternilai. Allah sudah memberikan keselamatan.
Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tetapi yang akan mereka persoalkan, apa yang dapat aku berikan bagi Tuhan dan kerajaannya? Apa yang dapat aku lakukan untuk mengabdi kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ciri daripada orang yang beriman tadi, saudara. Pertama tadi apa, saudara? Orang yang beriman kepada Tuhan, mereka itu rela hidup suci. Yang kedua, mereka tidak cemas dan tidak khawatir akan hidup mereka, karena mereka memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji memelihara hidup mereka. Yang ketiga, ada sukacita yang berlimpah bagi orang yang beriman. Yang keempat, saudara, bahwa mereka mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Saudara, yang penghabisan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sekarang saya bertanya pada saudara. Coba jawab pertanyaan ini. Menurut saudara, siapakah manusia yang paling berbahagia di dunia ini? Siapa manusia yang paling berbahagia di dunia ini? Ada satu manusia yang tidak pernah berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saya dapat pastikan, manusia yang paling berbahagia di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan saudara pikirkan bahwa Tuhan Yesus itu hidupnya sedih melulu. Marilah kepada aku, semua yang letih lesu, berbeban berat. Tapi dia sendiri juga kepada Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling bersukacita di dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus adalah manusia yang paling bersukacita di dunia ini. Amin. Mengapa? Sebab ini tadi, sungguh dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Tidak ada kecemasan sedikit pun, sebab semua yang dialaminya itu sesuai dengan rancangan Bapa. Dan Tuhan Yesus betul-betul mengabdi kepada Bapa tanpa batas. Hidup Tuhan Yesus, hidup yang penuh dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, saudara. Dan Tuhan Yesus dapat memberikan sukacita bagi kita semuanya. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian yang tadi di awal tadi sudah dinyanyikan. Indah sekali, saudara. Boleh dibantu ya oleh anak saya Hana. Bapa, dari ketinggian tahtamu, dari ketinggian tahta, Allah menyelidiki hati setiap manusia di bumi. Dia mengetahui hati kita. Maukah kita juga berkata, Tuhan, biarlah aku boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat siapa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah saudara, kebaikan saudara yang sekecil-kecilnya yang saudara lakukan, mungkin manusia tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat setiap perbuatan baik kita. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mau berbuat baik karena mencintai Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Amin. Kau selidiki setiap kalbu. Ya Tuhan, ada semua insan di bumi. Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Amin. Kita ulangi dari depan saudara. Kita hayati, jadikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Amin. Allah memandang kita, saudara. Ada semua insan di bumi.
Ingatlah selalu akan hal ini, bahwa Allah menguji hati kita. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang berhadapan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di hadapan manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadir. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu Tuhan, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu mengatakan bahwa begitu sulit untuk menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami pun meragukan Tuhan. Kami pun mungkin cemas. Bagaimana kami dapat hidup jadi orang-orang yang beriman ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami boleh menyadari Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah yang telah memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami. Tuhanlah yang telah menyucikan, menguduskan hati kami. Karena itu Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang yang beriman Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang bengkok hatinya ya. Di tengah-tengah zaman yang semakin fasik ini Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami kemampuan supaya kami boleh tetap memegang teguh janji Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah mata rohani kami tertuju kepada Tuhan saja. Kami memandang kepada Tuhan. Dan kami ingin menyukakan, menyenangkan hati Tuhan saja. Lewat seluruh hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami merindukan supaya keluarga kami boleh diselamatkan. Orang-orang yang kami kasihi boleh diselamatkan. Orang-orang dekat kami boleh diselamatkan. Mereka boleh mendengarkan Injil Tuhan. Mereka boleh mendengarkan kabar baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, jikalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau menjamah sakit mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh lebih efektif lagi melayani Engkau. Mereka boleh lebih efektif lagi di tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan yang susah, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, dalam usaha kami, keluarga kami, pekerjaan kami,
keluarga dan usaha kami Tuhan. Semua yang kami kerjakan Tuhan berkati. Sehingga melalui semua ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di luar gedung gereja ini, dimanapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan mereka. Biarlah Tuhan, mereka berkomitmen, mereka memegang teguh janji Tuhan, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan hati mereka semakin dimurnikan oleh Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan dan iman mereka boleh timbul. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam hidup kami dengan ucapan syukur dan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk beberapa saat mari kita bersatu teduh. Hanya kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.